persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saudaraku, hari ini kita akan bahas mengenai persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus. Saya percaya bahwa ini kunci untuk kehidupan Kristen yang semakin bertumbuh, semakin diberkati dan mengerti akan segala kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu Roh Kudus. Mari saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai daripada menara doa ini. Saya rindu saudara bisa konsentrasi dalam tempo 60-70 menit ke depan. Saudara bisa pakai headset, saudara bisa ambil buku untuk catat semua kalau dengar bahan khotbah. Dan siapkan hati, siapkan iman. Saya percaya Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib, mujizat di tengah-tengah kita lewat menara doa pada saat ini. Mari kita akan mulai saudara, kita katakan satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami, memimpin kami, menuntun kami di dalam doa, pujian, penyembahan. Bahkan kami minta Allah Roh Kudus menghidupi setiap firman, berikan kami hati yang lembut dan rendah hati. Kami rindu Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Kami tidak mau jauh dari kasih karunia-Mu ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan, pakai kami semuanya dan berkati setiap kami. Dan aku berdoa ya Tuhan, hadirat-Mu akan memenuhi setiap kami. Urapi ya Tuhan worship leader, para singers, pemain musik ya Tuhan, maupun multimedia, soundman, semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan, urapi kami. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Kami siapkan hati kami ya Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu ya Bapa. Biarlah Roh-Mu bekerja di hari ini, menjamah setiap kami, memulihkan kami,
memenuhi kami dengan urapan yang baru. Terpujilah Engkau Allah yang kudus. Oh haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Engkau ya Tuhan. Ku rindu selalu
Pribadi yang
lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat lagi. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat masuk
dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Shalom saudara, saya ingin ajak ibu bapak saudara semua berdoa bersama dengan saya. Nah, Tuhan ingin supaya kita berdoa dengan tekun, ya. Berdoa dengan tekun. Tuhan kasih perumpamaan seorang janda yang minta dibela haknya kepada hakim, saudaraku, ya. Hakim yang jahat gitu, saudara, ya kan. Akhirnya karena dia tekun minta, akhirnya dikabulkan. Demikian juga dengan Tuhan. Saudara mungkin ada pokok doa. Satu pokok doa yang saudara sudah doakan, terus doakan, dan Tuhan minta saat ini bersama dengan saya, saudara doakan lagi. Karena doa ini ada kaitannya erat dengan apa? Upaya, usaha, pekerjaan kita yang dibuat akan berhasil. Saudara, saya percaya ini saatnya Tuhan ingin saudara ucapkan lagi. Saudara dengan iman. Entah itu mengenai saudara ingin ada orang yang saudara kasih itu bisa diselamatkankah? Mungkin untuk kesehatan, untuk kesembuhan atau sakit penyakit. Mungkin beberapa untuk pemulihan hubungan di rumah tangga atau keluarga. Atau masalah pekerjaan atau keuangan. Saya percaya saudaraku, kita punya Tuhan. Tuhan yang mau menjawab doa kita. Dia mengasihi kita. Dia Bapa yang baik. Mari saudara, kita angkat tangan, kita arahkan ke layar monitor daripada saudara. Mari berdoa. Ucapkan kata doa. Apa yang saudara sedang doakan, pernah doakan. Dan saudara ingin supaya Tuhan jawablah ini Tuhan. Kabulkanlah ini Tuhan. Mungkin ini adalah hal yang tidak bisa saudara usahakan dengan kekuatanmu. Tetapi Tuhan sanggup lakukan itu buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, aku sepakat dengan semua anak-anak-Mu yang hadir di menara doa saat ini. Tuhan, dengar doa anak-anak-Mu ini. Aku sepakat dengan mereka. Mereka yang merindukan orang-orang yang dikasihi. Bisa percaya, bisa bertobat. Menerima Yesus, diselamatkan. Kembali ya Tuhan, dekat dengan Tuhan. Melayani Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan. Jawab doa ini ya Tuhan. Jawab doa ini ya Tuhan. Aku berdoa ya anak-anak-Mu ya Tuhan. Sepakat dengan mereka. Yang berdoa untuk kesembuhan atas sakit penyakitnya. Berdoa ya Tuhan untuk kesembuhan atas orang yang Dia kasihi. Aku sepakat ya Bapak sekarang. Dalam nama Yesus kami terima kesembuhan ini Tuhan. Tuhan, aku juga sepakat berdoa untuk anak-anak sedang berdoa. Untuk pemulihan hubungan rumah tangganya ya Tuhan. Keluarganya ya Bapak. Tuhan pulihkan ya Tuhan, lembutkan setiap hati. Terima kasih. Tuhan, aku sepakat berdoa untuk anak-anak yang berdoa untuk keuangan mereka. Pekerjaan, bisnis mereka, karir mereka Tuhan. Studi mereka. Tuhan, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, tolong dia ya Tuhan. Berkati anak-Mu ini Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya Tuhan, terlebih yang kami minta sekarang adalah kami minta Roh Kudus. Supaya kami ya Tuhan bisa menjadikan Roh Kudus sebagai Allah kami, sahabat kami, penolong kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi ya Tuhan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan
Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin berikan judul khotbah saya adalah persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus. Nah, di dalam 2 Korintus 13 ayat 13, mari kita buka Alkitab kita saudaraku. Kita akan baca bersama-sama 2 Korintus 13 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, Rasul Paulus dia menulis kepada jemaat di Korintus saudaraku, dia menyebut persekutuan dengan Roh Kudus. Ya, menyebut nama Tuhan Yesus, menyebut nama daripada Allah Bapa, saudara, dan menyebut dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah, saudara, pribadi Allah, saudaraku, daripada Allah Tritunggal kita, saudara Yesus, ya kan? Nah, di sini dikatakan Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus. Kalau kita memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, maka hidup kita akan dipenuhi dengan apa? Kasih Allah. Kalau hidup kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita semua. Nah, saudaraku, Allah memberikan kepada kita itu Roh Kudus dalam satu paket keselamatan. Ketika kita bertobat, percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pada saat itulah Tuhan berikan kita, Allah berikan kita Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, jadi kita mengerti bahwa ketika kita diselamatkan, kita sudah memiliki Roh Kudus. Saudara memiliki Roh Kudus, ya kan? Tetapi untuk persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus, saudaraku, ya kan? Itu hanya bisa terjadi ketika saudara percaya Dia, bergantung kepada Dia, dan mentaati Dia. Nah, hari ini saudaraku Yesus Kristus, ya kan, saya ingin bagikan saudaraku ada 3 cara untuk mengaktifkan persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus. Ya saudaraku, inilah kunci daripada kehidupan Kristen, saudaraku, yang dimana kita bicara tentang hati yang melekat, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan, ya kan saudara, aku membentengi di Mazmur pasal 91:45. Ini bicara tentang apa? Persekutuan dengan Roh Kudus. Apakah saudara mau memiliki persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus? Saudara mau, katakan amin. Nah, yang pertama saudaraku, ya kan, kemarin kita bahas ciri orang yang tidak, hatinya sudah berjarak dengan Tuhan, tidak memiliki persekutuan dan kita Roh Kudus, kita sudah bahas kemarin. Saudara ingat yang pertama, yaitu apa? Untuk beribadah, saudaraku, secara teratur buat dia sulit. Ya, buat dia beribadah secara ke gereja itu sulit, ya kan? Dia tidak akan pernah bisa mendorong orang lain pergi ke gereja, dekat sama Tuhan, memikirkan, merindukan orang bisa diselamatkan. Kalau orang hati berjarak, sudah mulai enggak. Justru dia yang butuh untuk didorong datang ke gereja. Itu kemarin kita bahas itu. Sekalipun dia ada di gereja, saudara, badannya di gereja, tapi pikiran dan jiwanya ada di luar gereja, di ruang Tuhan. Itu kita bahas. Saudara yang belum ikut, saudara ikut yang khotbah yang kemarin. Nah, hari ini saya akan bahas bagaimana caranya kita bisa intim. Ya kan, hati kita bisa melekat dengan Tuhan. Ya kan, saudara, ini yang kehidupan yang luar biasa. Hidup yang mengalami kepuasan, kemenangan. Yang pertama, kita tidak akan dapat memiliki persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus kalau kita tidak melihat Roh Kudus sebagai satu pribadi. Ya, kalau kita menginginkan persekutuan dengan Roh Kudus, kita tidak bisa melihat dia sebagai apa? Sekedar kuasa, kekuatan, atau burung merpati, bahasa lidah, api, minyak, atau bahkan pengalaman getar-getar, saudara, atau nangis. Roh Kudus mungkin memanifestasikannya dengan cara itu, tetapi Roh Kudus adalah satu pribadi. Roh Kudus ingin menjadi sahabat saudara. Dia ingin memiliki persekutuan, keintiman dengan kita. Dan Roh Kudus ingin supaya kita hidup dan berjalan dengan Dia. Tadi waktu penyembahan, sungguh saya ngalami saudaraku. Saya ngalami yang namanya kedekatan, keintiman.
menikmati Roh Kudus. Saudara pasti ngalami juga. Katakan amin. Ya. Jadi saya mau bicara satu hal begini, bahwa berbicara dalam bahasa roh itu adalah karunia Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus bukanlah bahasa roh. Banyak orang menerima karunia bahasa roh, saudaraku, tetapi memilih untuk hidupnya terus di dalam dosa, acu tak acu dengan Roh Kudus, ketimbang belajar untuk hidup berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku Kristus, ya kan? Soal Roh Kudus ya, kalau kita mau buat persekutuan, saudara harus bayangkan dia ini ada satu pribadi. Seperti seorang sahabat saudara. Memang saudara lebih mudah mengasosiasikan Allah Bapa itu dengan seperti seorang ayah. Orang tua kita, ayah kita, itu Allah Bapa. Ya kan? Atau kita mengasosiasikan Tuhan Yesus, saudara, kita dengan seorang aktor, dengan aktor yang memberikan kita gambaran tentang Yesus seperti film The Passion of Christ. Ini loh Yesus. Kita bisa ada gambaran. Tetapi untuk memikirkan Roh Kudus, saudara, membayangkan Roh Kudus, kita mungkin mengalami kesulitan untuk mendefinisikan Roh Kudus dalam pikiran kita. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak memiliki tubuh, wujud fisik. Pertanyaannya, kenapa kok Roh Kudus tidak memiliki wujud secara fisik atau memiliki tubuh? Karena Roh Kudus memilih untuk tinggal di dalam saudara. Dia mau pilih tinggal dalam kita. 1 Korintus 6 ayat 19 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi saudaraku, Roh Kudus tidak berwujud. Tidak punya tubuh. Karena dia mau tinggal di dalam tubuh kita. Saudara, sebenarnya Roh Kudus itu dia adalah pribadi yang tidak kurang. Seperti Yesus. Hanya dia tidak memiliki tubuh jasmani. Roh Kudus saudaraku tidak hanya bisa berbicara. Dia bisa berbicara, dia bisa mengajar, membimbing, mengoreksi, menginsafkan. Tetapi Roh Kudus juga ingin dekat sama kita. Berbicara sama kita. Kita bisa dengarkan dia. Bersekutu dengan dia. Suasana seperti ini saya rasakan. Tempat ini saudara kami sebut sebagai tempat untuk tiap hari kami ada di Menara Doa ini adalah namanya kami sebut sebagai Holy Spirit Room. Saya rasakan hadiratnya kuat di tempat ini. Saudara Kristus, ya, Roh Kudus ingin bersekutu dengan kita karena dia ada di dalam kita, bersama dengan kita. Ya kan, aku akan minta kepada Bapa supaya dia berikan kepada kamu, yaitu seorang penolong yang lain, kata Yesus. Ya kan, dan ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Allah Bapa dan Tuhan Yesus ada di surga. Sedangkan Roh Kudus ada di mana saudara? Ada di bumi. Ada bersama dengan kita. Saudaraku, sama seperti kita bisa ngobrol dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan teman-teman kita, dan keluarga kita. Seharusnya saudara jangan melewatkan satu hari pun untuk bicara dengan Roh Kudus. Omong sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku tuh mau begini. Kira-kira gimana? Nanti dia akan berikan kita pikiran-pikiran yang gak pernah kita pikirkan. Dia bisa berbicara lewat hati nurani kita. Lewat pikiran yang kita tidak pernah pikirkan. Atau lewat keadaan-keadaan. Saudara belajar. Ya kan, bicara sama Roh Kudus. Buka suara saudara. Lalu izinkan Roh Kudus bicara juga kepada saudara. Dan mulai merasakan kedekatan dan keintimannya. Nah, keintiman dengan Roh Kudus itu dimulai ketika kita menyadari Roh Kudus bukanlah sesuatu. Roh Kudus bukanlah sekedar kuasa atau kekuatan. Roh Kudus adalah satu pribadi yang nyata. Kita sudah belajar ya sudah beberapa waktu yang lalu bahwa Roh Kudus itu memiliki kepribadian, memiliki jiwa. Ya kan? Dia bisa berpikir, dia punya pikiran. Dia punya kehendak.
Dia punya perasaan. Ya kan, maka dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Menjelang hari penyelamatan, dia bisa punya perasaan, dia bisa berduka. Roh Kudus mencegah para rasul itu untuk jangan pergi menginjil ke Asia, punya kehendak dia cegah. Dan Roh Kudus punya pikiran. Ya kan, oleh karena keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ya kan, sehubungan dengan saudara makan binatang dan lain sebagainya. Para rasul itu namanya pikiran. Jadi ketika kita mau intim dengan dia, saudara harus sadar bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Katakan amin. Yang kedua, saudara, persekutuan dan keintiman kita dengan Roh Kudus tidak akan pernah lebih jauh atau lebih tinggi, lebih dalam dari apa? Ketaatan kita kepada dia. Saudara, ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus seperti Yesus, saudaraku, kita akan mengalami yang namanya kuasa supranatural bekerja dalam hidup kita. Tetapi hal ini tidak akan pernah terjadi apabila kita tidak menjalani kehidupan yang penuh dengan ketaatan. Saya yakin hidup saudara, ya kan, hidup saya, hidup kita semua akan kita mengalami hidup yang bukan yang sekedar natural, tetapi kita bisa hidup, ya kan, secara apa? Supranatural. Katakan amin. Apa sih hidup secara supranatural? Gini saudara, ketika orang menyerang kita, menikam kita, tetapi kita punya kekuatan untuk tidak membalas. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus yang dalam diri kita. Dalam bentuk apa? Buah roh apa? Kelemah lembutan. Roh lemah lembut adalah roh yang tidak membalas ketika diserang. Punya kekuatan tidak membalas. Dia bisa kendalikan power dia hanya untuk melakukan kehendak daripada Bapa di surga. Saudara tahu arti kata lemah lembut di salah satu buah roh? Saudaraku, artinya praus. Kata praus ini sudah digunakan untuk apa saudara? Itu namanya kuda-kuda perang. Yang awalnya ini kuda liar yang dijinakan. Kuda liar yang jinakan kekuatannya tidak berkurang hanya karena dia jinak. Tetapi kuda ini saudara kekuatannya saudara dikendalikan oleh tali kekang untuk melayani Tuhan dia. Jadi kekuatannya digunakan untuk melayani Tuhan dia. Kalau dulu lagi liar, kekuatannya semau-maunya dia buat. Tapi setelah dijinakan, saudara praus, kuda praus. Maka kekuatannya digunakan hanya untuk melayani Tuhannya. Lewat apa? Tali kekang. Nah saudara, orang yang lemah lembut, saudara ini bukan orang yang liar. Saudara yang mudah bereaksi, mudah emosi. Saudara ketika orang ngomong sesuatu yang tidak berkenan di hati dia. Bukan itu saudara. Tapi orang yang lemah lembut adalah orang punya kekuatan untuk mengendalikan power dia. Seperti Yesus saudara. Ya kan, ketika dia ditangkap saudaraku. Tiba-tiba saudara Petrus ambil pedang daripada pengawal tuh. Langsung babit itu. Yesus bilang, emangnya aku gak punya kekuatan tuh hajar mereka. Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Dia punya kekuatan. Malaikat sorga. Kekuatan dari Allah Bapa, dari Roh Kudus. Dia bisa gunakan untuk hajar semua orang-orang yang menganiaya dia. Tetapi dia tidak gunakan itu kekuatan. Dia gunakan itu. Kekuatannya dia hanya digunakan untuk melayani daripada Allah Bapa di sorga. Saudara bisa di sini katakan amin. Ini dahsyat. Dan itu hanya terjadi ketika ada keintiman dengan Roh Kudus. Saudara dan saya bisa menjadi orang yang murah hati, yang besar hati. Saudara, itu semata-mata karena apa? Peranan daripada Roh Kudus. Nah, peranan Roh Kudus dalam apa? Ketaatan kita menentukan seberapa tinggi persekutuan kita, keintiman kita dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berbicara dan memberikan perintah firman Tuhan, jangan abaikan suaranya. Jangan abaikan suaranya. Dia bisa berbicara berbisik. Dia bisa berbicara lewat orang tua kita. Lewat pemimpin rohani kita yang mengasihi kita. Katakan, lewat sahabat yang mengasihi kita. Saudaraku, jangan abaikan suaranya. Saya mau kasih tahu saudara, hubungan kita, kedekatan kita sama Tuhan tidak akan pernah lebih jauh dari apa? Ketaatan kita untuk mendengarkan suara Dia. 1 Samuel pasal 15 ayat 22.
Saudara, kita akan baca sama-sama ayat ini saudaraku. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Saya ingin beritahu, ini kan perkataan Samuel kepada siapa? Saul. Ini Saul, saudara, panggilannya dan urapannya, lalu dia diberkati jadi apa? Jadi raja. Tetapi Saul, saudaraku, mau coba-coba, ya kan, melakukan apa yang bukan panggilan dia. Dia nggak pernah diurapi, ditutus, ditabiskan untuk melayani sebagai imam, membawa korban persembahan. Saudara Yesus, ya kan? Lalu datang, dia bawa, datang Samuel, datang firman Tuhan. Ya kan saudaraku, bahwa saya catat, saya tulis begini saudaraku, ini penting buat kita semua. Keintiman kita dengan Roh Kudus bukan ditentukan oleh pengorbanan menurut kebenaran sendiri, tetapi ditentukan oleh ketaatan kita mendengarkan suara firman Tuhan yang berbicara di dalam hati nurani kita. Katakan amin. Ya kan? Kadang-kadang orang yang penting aku udah nyumbang, aku mau hidup bagaimanapun. Ya kan? Pasti Tuhan gak ada masalah buat aku. Gak bisa. Ini kan istilahnya Saul. Yang penting aku udah nyumbang. Yang penting aku udah korban. Gak bisa. Kain. Dia nyumbang. Tolak. Saudara Yesus. Keintiman dengan Roh Kudus. Itu tidak akan pernah lebih tinggi. Lebih dalam. Dari ketaatan kita. Untuk mendengarkan suara dia. Katakan amin. Lukas 4 ayat 1. Kita lihat sini Yesus. Alkitab katakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Lalu dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Yesus saudaraku. Ya kan Alkitab katakan. Saudara ini Yesus saudara. Dari sejak lahir Roh Kudus punya peranan. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Dia lahir. Dia mentas. Saudara dibaptis. Di sungai Yordan, Roh Kudus turun dalam rumah bertahan. Selesai dibaptis, Roh Kudus juga berbuat apa? Membawa Yesus ke padang gurun. Yesus bisa ambil keputusan gak mau padang gurun. Susah, kering. Ya kan panas, lapar, haus. Dia bisa tolak. Tetapi lihat saudara, mengapa kok begitu dekatnya Roh Kudus? Yesus dengan Roh Kudus yang menyebabkan Yesus hidup sebagai manusia. Dia hidup secara supranatural. Karena peranan Roh Kudus, karena keintiman dia dengan Roh Kudus. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saya rindu saudaraku dalam hidup saya. Tuhan tolong aku. Ya, aku ingin supaya aku bisa dekat dengan Tuhan. Bisa dituntun oleh Tuhan. Katakan amin. Kalau kita mau mendapatkan tuntunan dari Roh Kudus. Dia kan nuntun dengan roh. Dengan karunia pengetahuan, hikmat, wahyu saudaraku. Dia akan beritahu kepada kita, saudara. Dengar baik. Ya, kalau kita mau dapatin tuntunan, apa yang harus kita lakukan? Apa keputusan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan buat berhasil. Dia pasti akan sediakan segala yang kita butuhkan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Dia akan kirim orang-orang. Kita nggak pusing, nggak stres. Kalau saudara saya hidup menurut tuntunan Tuhan. Nah, dengar baik. Untuk bisa mendapat tuntunan Tuhan, kita jangan ngejar tuntunannya. Tetapi kita harus berfokus. Setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus. Tiap hari dikuasai oleh Roh Kudus. Dengan cara apa saudara? Saudara dan saya harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Terus baca Alkitab. Doa muji nyembah. Nah, banyak orang bertanya begini saudaraku. Pak Sabta, bagaimana caranya saya bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Supaya saya bisa dituntun oleh Roh Kudus hidup saya. Saudaraku,
Kita lihat di sini di dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu apa? Mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita diberitahu untuk tidak mabuk atau di bawah pengaruh. Ya kan? Dari alkohol atau anggur. Tetapi kita harus di bawah pengaruh atau di bawah kendali daripada Roh Kudus. Ya kan? Kita berada di bawah kendali atau pengaruh Roh Kudus. Kalau kita apa? Penuh dengan Roh Kudus. Bahkan sampai luber, saudaraku. Alkitab beritahu kepada kita untuk dipenuhi Roh Kudus. Bahasa Yunaninya dipenuhi terus menerus. Bukan nunggu, bukan pasif. Saudaraku Yesus Kristus. Ini Paulus ajarkan tentang seperti orang mabuk. Saudara pernah lihat orang bagaimana mabuk atau saudara pernah mabuk gak? Saya juga pernah mabuk dulu waktu masih ngikut-ngikut orang itu masih remaja. Saudaraku, caranya mabuk adalah apa? Saudara, orang hanya bisa mabuk kalau dia membeli minuman yang mengandung alkohol. Yang kedua, dia ambil keputusan untuk minum terus menerus. Jangan berhenti. Sampai orang itu dibawa pengaruh dan kendali alkohol. Itu namanya baru mabuk. Nah, dengar baik saudara, dengan Roh Kudus. Jadi Paulus itu bilang, janganlah kamu mabuk dengan anggur, tapi kamu harus dipenuhi Roh Kudus. Jadi caranya dipenuhi Roh Kudus seperti orang mabuk. Cara gimana? Perhatikan sini saudaraku. Ya, para worship leader, pemain musik, para hamba-hamba Tuhan, saudaraku, melakukan yang terbaik di dalam ibadah. Ngajak saudara doa, muji, nyembah, berbahasa roh, terus segala macam. Saudaraku, bawa saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Ya kan, mengharapkan saudara semua dipenuhi Roh Kudus. Tetapi semua itu tergantung daripada setiap individu. Apakah saudara mau minum dengan cara membuka mulut, naikkan nyanyian, pujian, berdoa dan lain sebagainya. Pada waktu saudara buka mulut saudara untuk nyanyi, nyembah, apa yang terjadi? Roh Kudus akan memenuhi saudara. Katakan amin. Itulah cara dipenuhi Roh Kudus. Kita tidak bisa tutup mulut kita. Tidak memuji, menyembah dan tidak buka suara dalam berdoa di gereja. Tapi kita mengharapkan lalu aku mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara harus mengizinkan dia mencurahkan rohnya ke atas diri saudara melalui apa? Penyembahan, doa dan partisipasi aktif daripada saudara. Saya sangat berharap bahwa saudara ke gereja jangan menjadi penonton. Atau nontonin orang lain lihat kiri kanan. Tapi saudara buka mulut dan minum. Buka mulut saudara, biarkan pujian penyembahan mengalir. Keluar dari apa? Dari perut. Dari roh saudara keluar. Orang Kristen seringkali tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena mereka mengisi diri mereka dengan hal-hal yang lain. Seperti apa saudara? Karena udah penuh dengan media sosial. Ya kan, ngelihatin Instagram tuh bisa berjam-jam. Lihat TV, kesenangan, makanan. Kita tidak mengisi kekosongan diri kita. Kita gak bisa ngisi kekosongan kita dan jadi puas. Selain kita isi dan dipenuhi dengan apa? Roh Kudus. Saat saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara bisa merasakan Roh Kudus mulai memimpin hidup saudara. Katakan amin. Saudara akan rasakan dia akan pimpin. Saudara ngalami. Jangan seperti muncul ada ide. Bagaimana yang memberkati orang itu. Bagaimana caranya ngundang seseorang bisa ke gereja. Gimana memulai percakapan untuk menyampaikan kata-kata nasihat atau pengetahuan. Ketika kita tiap hari penuh Roh Kudus. Pasti ada satu dorongan-dorongan untuk memberkati orang lain. Mau menjadi berkat buat orang lain. Saudaraku, saya mau ulang lagi kata-kata begini saudara. Saya percaya hanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang ini suka membesarkan nama Tuhan. Ketimbang dia membesarkan nama dia. Salah satu cara efektif untuk membesarkan nama Tuhan. Selain nyanyi adalah apa saudara? Beri kesempatan anak-anak Tuhan. Percayakan mereka. Ketika kita beri mereka kesempatan. Kita beri kepercayaan mereka untuk melakukan sesuatu. Pelan-pelan. Nama mereka akan besar. Katakan amin. Seperti saya.
Saya datang ke Palembang, jujur, saya cuma bawa baju. Tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak kenal siapa-siapa. Dan tidak tahu apa-apa. Tapi karena ada keluarga, ada orang yang memberi saya kesempatan datang ke Palembang. Kasih saya kepercayaan untuk kelola satu usaha. Saudara, lalu saya mulai kenal si A, si B. Mulai bisa punya ini dan itu. Dan lain sebagainya mulai jejaring. Lalu mulai masuk ke gereja. Saudara, mulai masuk dalam gereja. Saya mulai ketemu dengan seorang dipercaya untuk jadi gembala di gereja ini. Saudaraku, dipercaya, dikasih kesempatan. Saya bersyukur sama Tuhan. Ada orang-orang yang Tuhan pakai beri saya kesempatan. Sehingga apa saudara? Tuhan, ya kan? Mereka membesarkan nama Tuhan dengan cara membesarkan nama anak Tuhan. Dari saat itu saya mulai sadar. Saya tidak akan pernah bisa sampai kepada rancangan Tuhan dalam hidup saya. Apabila saya cuma membesarkan nama diri saya. Saya mulai besarkan nama Tuhan. Dengan cara apa? Saya melihat ada orang-orang yang mau melayani. Saya kasih kesempatan mereka. Walaupun talentanya masih terbatas. Bakatnya masih terbatas. Mereka datang juga seperti saya. Tidak punya apa-apa. Bukan siapa-siapa. Tidak bisa apa-apa. Dan tidak dikenal siapa-siapa. Tapi saya bersyukur. Oleh karena ketaatan, ketekunan mereka. Menjalankan pelayanan. Tuhan percayakan mereka. Terus sehingga akhirnya Tuhan membesarkan nama mereka. Sehingga dampaknya apa? Saudara-saudara, mereka punya ini dan itu. Mereka bisa pergi ke sini dan ke situ. Mereka kenal dengan orang-orang besar. Dan cuma satu doa saya. Untuk diri saya dan anak-anak rohani saya. Supaya kami makin rendah hati. Katakan amin saudara. Semua itu karya daripada Roh Kudus. Ketika saudaraku kita intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan dorong kita. Siapa lagi Tuhan yang kami bisa besarkan. Siapa lagi anakmu yang bisa kami besarkan namanya. Dengan cara apa? Kami beri mereka kesempatan. Tapi kalau kita hatinya berjarak dengan Tuhan. Tuhan tidak melekat di hati kita. Tapi yang melekat adalah ego kita. Yang melekat duit. Dan yang lain-lain sulit buat kita. Membesarkan nama Tuhan. Dengan membesarkan nama anak-anak Tuhan yang lain. Kita akan hajar semua. Kita akan buat semua orang nampaknya lebih buruk. Supaya kita kelihatan lebih baik. Saudara bisa ngerti. Ini saudara yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Kenapa dia puji Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis ada tipe orang, saudaraku, yang rendah hati. Dia berkata, biarlah Yesus makin besar, dia makin besar. Dan aku makin kecil. Caranya apa saudara? Dia besarkan pelayanan Yesus. Dia izinkan murid-muridnya yang setia sama dia ikut sama Yesus. Supaya Yesus makin besar. Hari-hari ini kita butuh ini dalam praktek. Intim dengan Roh Kudus bisa kelihatan dari apa saudara? Pertama, buah Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Buah roh, karakter. Karunia bicara tentang apa? Kuasa, mujizat, berkat yang mengikuti daripada pelayanan atau kehidupan kita. Saudara diberkati, katakan amin. Kata kuncinya adalah apa? Saudara saya harus apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Ketaatan kita adalah kita hanya mau penuhi aku Tuhan. Saudaraku, kita tidak akan pernah bisa, ya kan, dipakai oleh Tuhan kalau kita kosong. Seorang hamba Tuhan berkata begini, seharusnya selama kita hidup kita harus mengalami kepenuhan. Tapi kalau kita sudah meninggal, kita harus kosong, tidak ada lagi yang kita bawa ke dalam kuburan. Semuanya sudah dibagikan. Saudara sini katakan amin. Hari ini sudah mengerti. Kita bisa intim dengan Roh Kudus kalau kita tahu Roh Kudus itu ada satu pribadi. Yang kedua, kita bisa intim dengan Roh Kudus. Ya kan? Kalau kita bisa mentaati suara Dia.
bukan ngotot dengan pendapat dan kebenaran kita. Katakan amin. Katakan amin. Ya seperti kita juga lah saudaraku. Kalau ada orang yang kita kasihi, dia juga di bawahan kita, atau dia anak kita, atau orang bersama dengan kita. Kita punya rencana bagus buat dia. Kita kasih nasihat buat dia. Kita kasih perintah buat dia. Tapi dia tidak lakukan. Buat kita sulit untuk kasih perintah yang lain. Untuk bisa dekat dengan dia. Tapi kalau kita kasih perintah kepada dia. Dia lakukan. Bahkan dia lakukan lebih banyak daripada yang kita minta. Yang kita hati senang. Kita kasih lagi. Itu akan membuat kita jadi dekat. Jadi intiman kita. Ya kan? Itu sejalan dengan apa? Ketaatan kita. Yang terakhir saudaraku saya ingin bagikan. Yaitu tentang apa? Persekutuan dan keintiman kita dengan Roh Kudus. Tidak akan lebih jauh dari kesediaan kita untuk mempercayai firman Tuhan. Saudara, kita gak akan pernah bisa intim dengan Roh Kudus. Kita gak bisa rasakan dia akan bisa bekerja dalam hidup kita. Ya kan saudara? Sampai kita bersedia. Ya kan, untuk mempercayai daripada perkataan firman-Nya. Saudara Kristus, kita lihat di sini Yesus. Ketika Yesus dipimpin oleh Roh Kudus untuk apa? Ke padang gurun berpuasa. Ya, kita tahu bahwa Roh Kudus juga bisa memimpin kita, saudaraku. Ya kan? Untuk ya mungkin bisa ampunilah dia. Tapi ini harga diri, ego, saudaraku. Ini harus, kok aku yang kerja keras, tapi kok dia yang dapat hasilnya dan lain sebagainya. Kadang-kadang Roh Kudus bilang, lepaskan itu, berikan itu. Ketika kita berkata, ya. Nah di sini mulai kuasa Allah akan bekerja. Urapan ini makin nambah dalam hidup kita. Katakan amin. Ketika, ini juga gini, saudara sini. Ketika saudara berada, ya kan, di padang gurun. Ya, saudara tidak merasakan yang namanya Roh Kudus di dalam padang gurun saudara. Apa yang harus saudara lakukan? Beberapa orang bilang, Pak Sabta, ketika saya sedang mengalami masalah, pergumulan, kesulitan, saya kok kering, gak bisa masuk hadirat Tuhan. Ya, gak apa-apa. Kalau saudara gak bisa masuk hadirat Tuhan, saudara harus menemukan hadirat itu di mana? Di firman Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menemukan hadirat Tuhan atau Tuhan di dalam apa? Emosi kita. Yang menyebabkan kita bingung, ragu, khawatir, cemas, marah, kecewa. Tidak ada Tuhan di situ. Saya bisa temukan di Alkitab. Ketika kita tidak merasakan Roh Kudus di padang gurun, kita bisa menemukan Dia di dalam firman Tuhan. Katakan amin. Efesus 6 ayat 17 katakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Yaitu apa? Firman Tuhan. Nah jadi surat Efesus mengajar kepada kita bahwa pada hari yang jahat, saudaraku, saudara harus ambil yang namanya pedang roh dan gunakan itu. Dengan cara itulah maka Roh Kudus akan memanifestasikan kuasanya, kehadirannya lewat firman Tuhan. Dan kadang-kadang kita tidak akan menemukan Roh Kudus juga dalam penyembahan. Saudara rasakan nyembah-nyembah kok kering, kosong. Tetapi ketika kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, saya yakin kuasa dan urapannya akan mengalir di dalam dan melalui kita. Katakan amin. Saya kadang-kadang juga gitu. Saya jujur saudara, kadang-kadang nyembah bisa dapat. Kalau udah gak dapat karena sesuatu, saya baca aja Alkitab. Seperti kitab Yeremia berkata, ketika aku berjumpa dengan perkataanmu apa-apa membuat sukacita di dalam hatiku. Keluar saudara sukacita. Katakan amin. Baca aja. Baca kitab Mazmur kah? Saudara baca apa yang itu? Baca ya Tuhan, aku udah tahu. Kering aku baca ya firman. Saudaraku, kita tahu bahwa Yesus di padang gurun. Ya dia juga gak ngerasakan kepenuhan Roh Kudus padang gurun. Ketika dia diserang oleh iblis, tidak rasa ada hadiratnya. Tetapi apa? Yesus pakai apa? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dia ucapkan firman Tuhan. Dan rupanya ketika dia ucapkan firman Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja. Untuk apa?
hajar itu yang namanya iblis. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya kan, Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan ketahanan yang kita butuhkan untuk lewati padang gurun kita. Dan kita akan keluar sebagai pemenang mengalahkan iblis dengan kuasa Roh Kudus. Katakan amin saudara. Saya tutup dengan ayat Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika Roh Kudus menyertai kita saudaraku, kita tidak akan pernah terpenjara selamanya. Jika kita setia padanya di padang gurun kita, dia akan memindahkan kita dari padang gurun ke kebun buah-buahan. Saya percaya saudaraku, kalau Yusuf berada di lubang tutupan, saudaraku, dan oleh karena waktunya genap, firman Tuhan datang, Yusuf dibebaskan. Ketika Lazarus ada di dalam kubur, dan Yesus firman Tuhan itu datang, ya Lazarus itu bangkit dari kubur. Paulus dan Silas ada di penjara. Saudara, ketika saudara kuasa Roh Kudus turun, buat satu gempa bumi, pintu penjara terbuka. Mereka semuanya dibebaskan. Saya percaya saudaraku, hari ini kuasa Roh Kudus ingin bekerja dalam hidup kita. Kata kuncinya adalah saudara dan saya harus memiliki persekutuan dan keintiman dengan dia. Intim dekat dengan dia saudaraku. Menara doa ini memang didedikasikan. Doa saya, harapan saya selalu pengajaran bagaimana kita bisa dekat dengan dia. Ketika kita dekat dengan dia, saudara hidup lebih tenang. Saudara akan hidup lebih berbahagia. Katakan amin. Tuhan berkata, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku. Karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Saudara, kenapa kita hidup berbeban berat? Kenapa kita hidupnya, saudaraku, selalu yang namanya stres panjang hari? Karena saudara, kita belum belajar hidup, ya kan, dengan lemah lembut dan rendah hati. Karena apa? Keintiman, persekutuan ini harus ditingkatkan. Yuk kita tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa. Biarlah ya Tuhan, bawa anak-anak-Mu makin dekat, memiliki persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus. Supaya kasih Allah dicurahkan dalam hati kami. Kasih yang dapat melenyapkan segala ketakutan. Dan kasih karunia yang membawa keselamatan, membawa daripada mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, kami bisa kenal Engkau Roh Kudus sebagai satu pribadi yang utuh. Roh Kudus, beri kami, mampukan kami untuk bisa mentaati daripada suara-Mu yang berbicara dalam hati nurani kami. Roh Kudus, biarlah bawa kami makin dekat dengan-Mu. Dengan kami suka bergaul akan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Arahkan hati tangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.